Bismillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya pentangan program kerja 2024 dan penyampaian rencana kerja tahun 2025 oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Pulau Riau Kabupaten Lingga, Datuk Wira Setia Utama dan Dr. Handes Azmi. Kepada majelis mempersilakan. Baik, terima kasih. Saya tak berlama-lama, saya nak ajak datuk-datuk yang hadir di majelis ini bersepakat dengan tidak bermaksud mengecilkan makna rapat kerja ini. Maksud saya tidak hanya dilaksanakan secara seremonial, namun walaupun waktu yang singkat, saya ajak datuk-datuk bersepakat nantinya silakan memberi pemikiran-pemikiran yang bernas, tapi kita beri batas waktu sehingga kegiatan ini tidak sampai jam-jam 11. Target saya mudah-mudahan 10.30, mudah-mudahan bisa kita libatkan dan dapat kita tutup. Sekali lagi, tidak bermaksud mengecilkan rapat kerja ini sehingga terkesan asal-asal, tidak begitu. Kita akan tetap meminta kepada datuk-datuk yang hadir ini mewakili kecamatan masing-masing, tapi waktunya kita batasi. Baik datuk-datuk, tadi secara umum sudah saya sampaikan sedikit poin-poin pokok yang akan kita laksanakan di 2024. Biasa-biasalah tadi, tapi yang pokok-pokok sudah digambarkan tadi. Ada bantuan operasional pada dalam kecamatan dan dalam kelurahan, kemudian ada dalam kelurahan dan kecamatan yang belum dapat kita serahkan karena belum dibukukan, tapi kita masih memberi waktu kepada datuk-datuk yang belum mengumpulkan itu untuk segera mengumpulkan pada paling tidak bulan-bulan November lah akhir nanti. Setelah itu baru kita akan serahkan bantuan itu yang kalau tak salah ada dari dalam kecamatan Senayan dan dalam kelurahan Senayan yang belum menerima itu ya. Kalau dalam Posek sampai hari ini belum ada respon, atau kemungkinan memang tak dapat untuk diteruskan, untuk diserahkan. Kemudian kegiatan-kegiatan pokok tadi ada silat Melayu, programnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi kegiatan yang dibuat oleh kita, yang kita buat namanya kalau tidak salah ada pelatihan adab petugas dan penyajian hidangan tradisional Melayu. Ini tidak sebesar sangat kegiatannya, mungkin akan kita buat di sini, tapi nanti kami akan briefing juga bagaimana teknisnya. Namanya pelatihan adab petugas dan penyajian hidangan tradisional Melayu. Mengangkat hidang, kira-kira itu ada kecil pokok pada satu kegiatan yang belum kita laksanakan. Pemberdayaan tadi sudah pembinaan silat Melayu, ada 10 orang lagi, ada satu kecamatan yang belum dilaksanakan. Kami masih memantau nanti siapa yang untuk dapat melaksanakan ini. Kemudian kegiatan rutin, kegiatan yang lain itu rutin nanti pemeliharaan semua, termasuk ada
honorer petugas itu, staf itu di sini, sekretariat itu di sini. Itu kemudian kami juga dapat, alhamdulillah dapat mengalokasikan sedikit anggaran untuk baju. Untuk baju kami pun tak sanggup sekaligus. Tahun ini cuma, tahun lepas 5 setel, tahun ini 10. Nah, tahun depan mungkin dapat 10 lagi. Kemudian sampai dengan 2026 semua dah dapat itu, semua dah dapat. Itu untuk 2025 kami mohon maaf, sistem kita ini kan pakai proposal. Jadi pada batas bulan sekian proposal sudah harus dimasukkan. Jadi kami kemarin menyusun apa yang sudah dibuat dan kita masukkan ke pemerintah. Dan itu kalau nanti disetujui, itulah kalau ada revisi sedikit kita dapat banyak mengubah. Program pokok di 2025 saya terus mengatakan bahwa silat Melayu itu terus kita programkan. Insya Allah di 2025 ada 50 orang akan kita latih dengan sistem seperti tadi. Teknisnya begini, saya gambarkan sedikit. Teknisnya pelatihan ini dicari budak anak 10 orang, dicari satu pelatih yang dibantu di situ, ada honor pelatihnya, ada honor pemain kendangnya. Dalam dilatih sekitar 20 kali itu ada musik pengiringnya, sekian ratus ribu kita bantu. Tapi dia tidak se-20 kali itu dia mengiring semuanya. Mungkin pada akhir-akhirnya 2 kali atau 3 kali saja dia dengan musik kendang itu. Itu kita bantu. Yang sekarang jalan seperti itu. Jadi 10 orang, pelatihnya 1 orang. Pelatihnya juga kita beri sedikit 1 hati dari situ. Tidak besar-besar sangat. Tapi alhamdulillah tadi yang 3 program sudah jalan. Kita berharap ini juga disambut oleh lam-lam yang lain, lam kecamatan yang lain, untuk dapat dilaksanakan walaupun bergiliran. Tadi tahun depan ada 50, mungkin kita akan pecah menjadi 5 kecamatan. Kita pos-pos lah begitu, 5 kecamatan. Kemudian tahun ini masih ada 10 orang, masih ada 1 kegiatan yang belum kita laksanakan. Itu masih sempat, dari bulan sekian sampai dengan November itu masih sempat. Dia 20 kali, dia nak buat 1 minggu 2 kali silakan, macam sistem kuliah. Pokoknya pertemuannya 20 kali, dengan harapan 20 kali itu anak yang dilatih paling tidak separuh jadilah, tidak. Adalah apa ini, bunga-bunganya ada, pencak-pencaknya itu harapan kita. Itu gambaran model kegiatannya seperti itu. Kemudian kalau tak ada halangan, kalau direstui oleh pemerintah kabupaten, di 2025 itu ada kegiatan penyusunan video tutorial. Kita sudah punya 3 buku atau bahkan 4 buku. 3 buku ini akan kita buatkan videonya. Video tepung tawa yang selama ini kan orang buat biasa-biasa, orang merekam sendiri. Ini kita kemas baik-baik, nanti mulai dari bahan atau semua akan kita susun baik-baik sampailah menepuh. Kemudian ada juga video berandam. Karena buku kita buku berandam sudah ada. Jadi berandam itu nanti kita buatkan videonya. Uang jantan, uang betina, bagaimana cara mengandamnya. Kita cari ahli-ahlinya nanti untuk disuting. Kemudian yang ketiga, video membuat kue pengantin. Ada berapa jenis kue pengantin? 13 atau berapa itu? Mulai dari bahan sampai apa, ada pasir raka, ada apa, tai bubung apa lagi ya? Ada bahulu apa? Bukan bahulu yang kata orang Pekanbaru, bahulu Komodo. Kita buat penganan bakar. Ada belasan itu nanti kita buatkan videonya. Ini harapan kita, mudah-mudahan dapat restu. Itu yang pokok-pokok. Selain itu ada kegiatan workshop pantun di 2025 itu susun. Workshop pantun itu 1 atau 2 hari kita melatih bengkel supaya sasarannya siapa nanti anak-anak mungkin. Itu kegiatan yang nampak. Yang kita rencanakan di 2025. Kemudian yang lain-lain tadi pengadaan untuk kami juga kita juga di tahun ini dapat menginventarisir 10 tanja. 10 tanja itu kami dan diskusi kemarin dengan Datuk Taufik. Tanja itu tanja warisan, bukan tanja dendam tak suka seperti yang dipakai Datuk yang warna biru. Itu tanja kreasi kata orang-orang lama. Kita nak buat tanja warisan. Topik tahu itu. Ada berapa jenis kita akan
pesan itu akan kita inventarisasi di sini nanti, disimpan di sini. Pinjam boleh tapi tak boleh minta, itu dalam keadaan kepepet itu kita pinjamkan. Kemudian turun mantu juga kita poskan, kita anggarkan untuk itu sosialisasi pembinaan. Kemudian ada di tahun depan, tapi untuk pelang apa tak usah dibuat lah. Di tahun 2025 itu ada memposkan pembinaan tari persembahan untuk festival di provinsi. Saya sayang pula kalau tak ikut. Duitnya tak besar, 30-an kalau tak salah. Sayang kata Tok Pela, duit kita habis untuk mengirim itu, kita tak dapat apa-apa, hanya kira-kira saja. Saya sayang pula kalau yang panjang misalnya itu, kita kalau ikut selalu nyangkut. Itu tadi Wadira itu berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu itu juara 1 yang perempuan itu. Yang Aussie itu juara 3 dia kita bawa atas ulang. Jadi sayang kita tak cari nama itu. Sayang kalau kita tak pilih. Tapi kita siasati nanti bagaimana. Apakah hari sampai tadi kita ikut, saya ikut sepenuhnya kan itu. Itu program-program yang kita tawarkan untuk di 2025. Nanti Datuk boleh saja menawarkan jika mungkin direvisi, kita revisi kalau masih memungkinkan ya jalan di 2025. Kalau tak mungkin ya kita jalankan ini. Simbang saran Datuk kita olah di 2026 gitu. Kemudian saya gambarkan sedikit, ada juga pemikiran yang bagus, mohon dukungan dari kita semua. Coba di 2026 itu buat festival pantun. Saya sepaham betul itu. Dulu tanam Melayu, tapi kita kalau nak berpantun pakai tulis-tulis. Hanya Tok Salih yang pandai berpantun spontan, hanya Tok Bahari yang pandai spontan, hanya 2-3 orang atau motar yang tahu. Saya kalau tak pakai tulis tak jadi. Dengan ada festival ini diharapkan itu membangkitkan anak-anak, disuruh sekat anak SD, anak SMP, anak SMA, peserta. Gaungnya Kabupaten Ninggau, insya Allah begitu. Itu hal yang pokok yang akan kita bicarakan. Untuk sementara itu saya bersepakat tadi, kalau ada datuk-datuk yang datang hari ini rasa hati saksa, nak ini nak itu, saya berharap sangat majlis ini, saya berharap sangat dapat terdiri sedikit saja. Jadi kalau mau nak malas, saya senyum saja lah, tak usah sambil tegang-tegang. Itu harapan saya ya. Supaya yang ada Pak ini kita bersinergi, tak ada datuk-datuk, tak ada kita yang sempurna. Kita ini banyak kurang. Jadi oleh sebab itu jangan sampai pula pepatah agak tajam sedikit pepatah ini, tungau di seberang lautan nampak, gajah tunggu mata tak nampak. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Itu pengantar dari saya. Silakan Tok Pela dan Tok Jali untuk memandu. Isinya kita diskusi, kita tampung tadi bagaimana kita catat. Nanti kita boleh sepakat yang mana menjadi prioritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Wira Setia Utama, Datuk Dr. Andan Azmi, yang telah membacakan bentangan program kerja tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja tahun 2025. Untuk selanjutnya, diskusi masukan dari peserta rapat dalam rangka penguatan program kerja tahun 2025 dan tahun 2025. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Datuk Pela dan Datuk Jali kepada ini majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kemiri di atas meja, anak itik sembunyi mengintai buaya. Mari kita melaksanakan rapat kerja, menyerat silaturahmi, bersimpai budaya. Datuk-datuk semua yang kami hormati, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datuk yang kami hormati, pada malam hari ini walaupun waktu kita sangat singkat sekali, perdana tadi Datuk
Wira Setia Utama sudah menyampaikan program kerja 2024, kemudian juga rencana 2025 dan 2026. Baiklah Datuk semua, marilah bersama-sama kita mengadakan mufakat, memberikan saran pendapat kepada Datuk yang ada di LAM kecamatan maupun di LAM yang ada di kelurahan yang hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Kiranya kita mengambilkan mengeluarkan pikiran-pikiran yang bernas, kemudian menyampaikan secara teduh apa yang ingin kita sampaikan. Baik, kepada Datuk semua kami persilakan yang perwakilan saja dari kecamatan dan kelurahan. Pertama, perwakilan dari kecamatan kami persilakan, Datuk. Silakan Datuk Syed. Datuk Syed Ruslan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja itu saya menyampaikan masukan. Misalnya apa yang tadi dikemukakan nampaknya titik berat masalah silat. Jadi saya mengharapkan ada duduk bersama setiap kecamatan itu perwakilan untuk membahas masalah silat ini. Saya terang saja, memang saya sangat minat sekali untuk menghidupkan silat-silat yang sudah banyak hilang itu, dan juga di tempat saya itu ada. Tetapi setelah ditanya-tanya pada mereka-mereka yang sudah paham silat, tetapi masalah makna-makna yang terkandung di dalam silat itu yang banyak tak dapat nak dijawab. Jadi disitulah terhenti mereka itu nak menjalankan. Kena takut nanti. Itulah kalau ibarat ngajar silat, ditanya ini bukan haji apa makna. Situlah dia terhenti. Jadi kalau dapat pergilah tunjuk aja duduk bersama di LAM, apakah ke setiap kecamatan ataukah kita duduk bersama. Yang kedua, masalah baru-baru ini kita telah melaksanakan kemerdekaan ke-79. Kalau kita tengok di pusat sana, itu bahkan presiden sendiri memakai baju adat Kutai. Jadi kenapa di daerah tempat kita ini kita tidak adakan tunjukkan pada hari kemerdekaan itu budaya kita. Kalau saya terang istilahnya memandai-mandai, tapi enggak saya semenjak saya jadi sudah 3 periode jadilah kecamatan. Apabila dalam kecamatan itu saya tunda saya memakai adat dalam. Jadi saya mengharapkan ke depannya bagaimana kita dalam Kabupaten Minggu ini tidak-tidaknya memberi arahan supaya kita menunjukkan adat. Bahkan kalau dapatkan adat Melayu saja yang kita tampilkan. Beberapa adat dengan itu ada nampaknya bagi anak-anak SD khususnya Bhinneka Tunggal Ika itu tergambar di dalam foto mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Datuk Ruslan pada intinya untuk masalah silat. Datuk di sini mengajak duduk bersama untuk membicarakan masalah silat ini, bagaimana menghidupkan kembali makna-makna dari silat. Kemudian yang keduanya Datuk untuk yang baju adat ini ketika hari-hari HUT pertunjukan dalam ini HUT kemerdekaan itu untuk baju kebudayaan kita juga supaya ada arahan dari LAM untuk memudayakan pakaian kebasaran kita ya Datuk jadi masukan dari Datuk tersebut bagaimana Datuk Azmi Datuk Wira Setia Utama setidaknya untuk yang silat ini supaya kita duduk bersama menceritakan bagaimana makna-makna dari silat itu. Kita lampau dulu ya. Baik, selanjutnya kami silakan dari kelurahan. Silakan dari kelurahan dulu. Ya silakan Datuk. Dari Ketua Kelurahan Sungai ini. Lamdawalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah adat berpakai topeng Melayu ini Pak, alangkah bagusnya dalam pernikahan perkawinan itu setiap pengurus panitia itu kita suruh pakai Melayu,
baik yang membuat tamunya, yang menyediakan hidangannya, yang membuat piringnya, semua kita suruh pakai Melayu. Itu saya rasanya kita harus kasih tahu kelurahan atau kecamatan sebagai user, dikasih tahu pada yang punya hajat kalau di panitia itu disuruh pakai yang Melayu. Saya kira itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Berhadun yang telah memberikan masukan untuk berpakaian patut ketika pelaksanaan nikah dari petugas seluruhnya supaya bisa memakai pakaian Melayu. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan Datuk Taufik, silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah gunung Daik, sulah Mazmur ke segala penjuru. Alhamdulillah yang datang di sini semua dengan maksudnya yang baik untuk memajukan adat Melayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Lam Provinsi Kabupaten Bingga yang telah mengumpulkan kami semuanya dari Lam Kecamatan, Kelurahan, se-Kabupaten Bingga pada malam hari ini. Sebenarnya inilah yang kami tunggu selama ini, termasuk di bulan Agustus, kalau sekarang kita bersiapkan balik. Kemarin di akhir 30 Desember, bulan Desember 2023. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Dato tadi, program 2025 dan yang telah berjalan, tadi ada disampaikan juga oleh Dato dari Selayar ya, tentang silat itu semuanya. Tadi saya mengkaji ulang lagi yang telah saya sampaikan sewaktu Raker 2023 kemarin, bahwa kami dari Persatuan Silat Malam Melayu Bingga sudah mengumpulkan semuanya bergabung di bawah bendera kami di 13 kecamatan. Alhamdulillah 13 kecamatan itu sudah ada semuanya. Dan kenapa kami dari Lam Kabupaten tidak meminta data sama kami? Mana datanya dari PSAN ini? Di sini kami bukan mau duitnya, biarlah kami mengkoordinir semua pesilat Melayu yang ada di Kota Bingga ini. Karena kami sudah tahu kampung-kampung di mana-mana, di desa-desa mana, kecamatan apa, desa-desa apa. Berapa jumlah murid ini kami tahu. Hari ini Lam Kabupaten baru menjadikan 10 orang aja. Sementara Mentuda setelah kami buka Persatuan Melayu di tahun 2017, sama hari ini sudah ratusan muridnya. Kenapa itu tidak kita bantu? Kemudian dari utara kita masuk ke Rantau Panjang, Silat Kuntau. Hari ini sudah mencapai 60-an murid ini. Kenapa itu tak kita lihat? Banyak lagi sebenarnya yang untuk daerah timur juga kami punya datanya. Kenapa kita tidak berkolaborasi? Di sini kami juga meminta dulu, tapi biar kami mendata ini semua. Alangkah baiknya kita sedikit sama sedikit bersama orang besar. Hari ini kita akan 4. Kemarin saya mengundang di Dabo itu untuk bersatu, tapi kami tidak punya data. Hari ini kami yang di Dato yang di Dabo kami tidak tahu siapa. Karena apa? Di Dabo kami punya data. Di pesisir kami punya data di kota siapa orangnya. Kemudian yang datang sama kami kemarin itu dari Musuh Panjang ikut kami. Kenapa itu tak kita bantu? Ini hanya masukan, diterima, alhamdulillah. Contohnya kemarin itu cuma untuk dari Benang, kemudian tadi ketuanya juga datang dari Benang di sini gabung. Alhamdulillah dari Selayar kita gabung juga sama-sama kita. Untuk tadi ada kan pantun, kemudian ada festival. Kenapa tidak program kenapa tidak buatkan festival silat? Karena kami hari ini PSAN mencari anggaran. Kenapa tidak kami?
Karena kita gabung umpau, sendeng, cekak, gayung, persembahan. Kita semua lengkap. Karena kita silat Melayu, bukan IFSI, bukan pencak. Selama ini kami dari pencak Melayu bukan tidak setuju, tidak suka sama IFSI, tapi kita inilah khazanah kita orang Melayu, silat Melayu. Ini yang kita kembangkan. Dan saya setuju bahwa alam hari ini sudah sudah terbuka untuk mengadakan silat. Karena kami tahu bahwa pertama kali kami membuat silat itu, dan Imam tidak setuju dengan membuat silat. Begitu juga situ. Kami bercermin tadi untuk bantuan, dan ada yang yang ikut lomba di luar, di mana. Ketika kami pasti akan pergi keluar, kami tidak dapat bantuan sama sekali. Sehingga kami bermalam, kami pakai roro, pelakunya ada di sini. Kemudian kami tiba di sana, alhamdulillah kami disambut sama orang Malaysia, dan kami semua juga diundang untuk tampil di Malaysia. Dan insya Allah kalau ada anak, kemungkinan kalau jadi itu di bulan November, kami menyeberang ke sana, insya Allah. Mudah-mudahan ini tercapai. Kemudian kita melihat sekarang ini tentang budaya Melayu kita semakin hari ini semakin tergerus. Contoh dengan adanya nikah kawin, yaitu di tunangan. Ketika bertunang itu rasanya seperti pengantin. Kenapa hari ini tidak ada dalam itu kita tidak mengkoordinir, memanggil semua makna-makna yang ada di semua kecamatan? Ayo kita dudukkan bersama-sama di sini. Ketika pelaminnya seperti apa, pandangan peneraannya. Ketika ada yang nasional, bukan ada yang kita punya. Bagaimana ketika kita hendak melakukan tempat tawar, tetapi adanya itu sudah nasional. Bagaimana kita untuk mempertahankan Melayu tadi, sementara kita dijuluki dengan budaya tanah Melayu. Kemudian juga sekarang ini